Anak yang hilang di balik kabut. Di sebuah desa terpencil, yang dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan tinggi, kabut seringkali turun begitu tebal di setiap pagi. Desa ini, meskipun penuh dengan keindahan alam, juga menyimpan kisah-kisah kelam yang tak banyak diketahui orang. Salah satunya adalah kisah tentang seorang anak kecil bernama Raka. Raka adalah seorang bocah berusia 8 tahun yang selalu ceria dan suka bermain di luar rumah. Setiap pagi, ia akan berlari menuju hutan dekat desanya, mengejar kupu-kupu atau hanya bermain di bawah pohon besar yang tumbuh di pinggir sungai. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu penduduk desa, kabut tebal yang turun tiba-tiba setiap pagi. Kabut ini datang begitu cepat dan menyelimuti desa dalam sekejap, menutupi jalan dan bahkan rumah-rumah mereka. Suatu pagi, seperti biasa, Raka berlari menuju hutan meski kabut mulai turun. Ibunya, yang khawatir, memanggilnya kembali, namun Raka hanya melambaikan tangan sambil berlari semakin jauh. "Aku hanya akan bermain sebentar, Bu," teriaknya dari kejauhan. Tapi kabut itu semakin pekat, dan dalam hitungan menit, Raka menghilang dari pandangan. Ibunya panik dan berlari keluar rumah, memanggil nama anaknya dengan suara serak, namun tidak ada jawaban. Desa yang biasanya tenang itu menjadi gempar. Semua orang mencari Raka, tetapi kabut terlalu tebal, bahkan untuk mereka yang sudah terbiasa hidup di sana. Hari demi hari berlalu, dan meskipun pencarian terus dilakukan, Raka tak kunjung ditemukan. Desas-desus mulai berkembang. Beberapa orang mengatakan bahwa anak itu diculik oleh makhluk gaib yang mendiami hutan. Konon, kabut tebal itu bukanlah kabut biasa, melainkan kabut yang membawa arwah. Ada yang menyebutnya kabut penghantar, yang hanya muncul ketika ada nyawa yang harus dibawa ke dunia lain. Malam setelah hilangnya Raka, seorang lelaki tua, Pak Seno, datang ke rumah ibu Raka. Pak Seno adalah salah satu orang yang paling dihormati di desa karena pengetahuannya tentang legenda dan cerita-cerita tua. Dengan suara pelan, ia mengatakan, kabut itu datang untuk mengambil jiwa yang belum selesai perjalanannya. Raka, mungkin dia sudah dipilih. Ibu Raka yang hancur hati itu hampir tidak percaya. Apakah itu artinya dia sudah mati? Kenapa anak saya? Tangisnya hampir tak terkendali. Pak Seno menggelengkan kepala. Tidak selalu seperti itu. Terkadang kabut hanya menuntun mereka yang terpilih ke tempat lain, dunia yang tak terlihat oleh mata manusia. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda bernama Arif, yang adalah teman lama Raka, memutuskan untuk mencari anak itu seorang diri. Ia berani menembus kabut dan memasuki hutan dengan harapan menemukan Raka hidup atau setidaknya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia berkelana jauh ke dalam hutan, dan ketika kabut semakin tebal, Arif mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Suara-suara hutan yang biasanya terdengar ramai menjadi sunyi. Hanya ada desiran angin dan suara langkahnya yang bergema. Tiba-tiba, di tengah kabut yang semakin padat, ia mendengar suara lembut, seperti suara anak kecil yang memanggil-manggil. "Arif, Arif," suara itu datang dari arah depan, dalam kegelapan kabut. Arif berlari mengikuti suara itu, hingga akhirnya ia menemukan sebuah pohon besar yang tampaknya sangat familiar. Di bawah pohon itu, Raka duduk dengan mata kosong, menatap langit yang diselimuti kabut. Tubuhnya terlihat pucat dan kaku, seakan tidak hidup. "Raka, kamu di sini?" tanya Arif dengan cemas, mendekati anak itu. Raka menoleh dengan senyum yang aneh di wajahnya. "Aku tidak bisa pulang, Arif. Mereka sudah menungguku." Seketika, kabut di sekitar mereka mulai berputar, membentuk lingkaran yang semakin rapat. Arif merasa ada sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya sesak. Namun, ia tetap mencoba untuk berbicara dengan Raka. "Siapa yang menunggumu, Raka?" tanya Arif dengan suara gemetar. Raka hanya tersenyum dan berkata pelan, "Mereka yang datang dengan kabut, Arif. Mereka yang menjemputku."
Tiba-tiba, sosok bayangan yang besar dan gelap muncul di balik kabut, memandang mereka dengan mata yang menyala. Arif merasakan tubuhnya membeku, dan dalam sekejap, kabut itu menyelimuti mereka berdua, menarik Arif ke dalam kekosongan yang tak terbayangkan. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan Arif tergeletak di tepi hutan, lemah dan pucat, seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Namun, ia tidak pernah bisa mengingat apa yang terjadi padanya. Ia hanya ingat satu hal, kabut itu datang, dan Raka hilang bersama mereka. Sejak hari itu, kabut di desa itu menjadi lebih sering dan lebih tebal, dan cerita tentang Raka yang hilang di balik kabut menjadi legenda yang dituturkan turun-temurun. Mereka yang mencoba menyusuri kabut tersebut tidak pernah kembali dengan cerita utuh. Seperti Raka, mereka hanya menjadi bagian dari kisah yang terus berlanjut. Desa itu kini dikenal sebagai Desa Kabut, dan kabutnya terus mengingatkan siapa saja yang berani mendekat, bahwa tidak semua yang hilang akan ditemukan kembali. Setelah kejadian itu, kabut di Desa Kabut semakin misterius. Setiap kali kabut turun, penduduk desa menjadi waspada. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika, sesuatu yang mengintai di balik kabut tebal itu, menunggu jiwa-jiwa yang belum siap untuk meninggalkan dunia ini. Beberapa bulan setelah hilangnya Raka dan Arif, desa itu mulai dilanda kegelisahan yang semakin mendalam. Setiap pagi, kabut datang dengan sendirinya, tidak ada yang tahu kapan tepatnya, namun hampir selalu saat fajar menyingsing. Warga yang berani keluar rumah saat itu akan merasakan hawa dingin yang tak wajar, dan beberapa dari mereka bahkan mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh. Suara bisikan yang datang dari kabut, bayangan yang bergerak dengan cepat, dan suara langkah kaki yang tak terlihat. Suatu pagi yang kelam, kabut turun lebih awal dari biasanya. Di rumah Pak Seno, sang lelaki tua yang menjadi penjaga legenda desa, suasana menjadi sangat tegang. Ia merasakan adanya sesuatu yang lebih gelap datang, lebih dari sekadar kabut biasa. Ada pertanda bahwa ada sesuatu yang tak pernah hilang, sesuatu yang telah ditinggalkan di balik kabut itu. Pak Seno, yang sudah lama merasakan kehadiran makhluk gaib di sekitar desa, mulai mempersiapkan diri. Ia memasang lilin di sekitar rumahnya, dan dengan suara lirih, ia berdoa. Ia tahu bahwa ia tak bisa melawan kabut dengan kekuatan fisik, tetapi ada cara lain, cara yang lebih berbahaya. Ia harus membuka gerbang antara dunia ini dan dunia lain. Di sisi lain desa, seorang gadis muda bernama Dinda, yang merupakan adik Arif, merasa gelisah. Sejak kepergian kakaknya, ia sering terjaga di malam hari, merasa ada yang mengawasi. Dinda sering mendengar suara aneh, dan kadang-kadang, ia merasa seperti ada yang memanggilnya. Suatu malam, saat kabut mulai turun, Dinda memutuskan untuk mengikuti jejak kakaknya. Ia yakin ada sesuatu yang belum terungkap, sesuatu yang harus ia ketahui tentang kabut itu. Malam itu, Dinda pergi ke hutan dengan hanya membawa sebuah senter dan keberanian yang tersisa. Langkahnya diiringi oleh rasa takut yang mencengkeram, namun tekadnya untuk menemukan kakaknya mengalahkan segalanya. Hutan yang biasa tampak ramah kini terasa seperti labirin yang mencekam. Kabut semakin tebal, membuat langkahnya semakin sulit. Tiba-tiba, suara desisan halus terdengar dari dalam kabut, seperti bisikan yang memanggil namanya. Dinda! Dinda! Dinda menahan napas, berusaha untuk tetap tenang, namun jantungnya berdegup kencang. Suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas, lebih memaksa. Dinda, datanglah, kami menunggumu. Suara itu terdengar sangat familiar. Itu suara kakaknya, Arif. Dinda berlari mengikuti suara tersebut, seakan tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Hanya beberapa langkah lagi, dan ia akan menemukannya, ia yakin itu. Namun, saat ia melewati sebatang pohon besar yang selama ini dikenal, ia terhenti. Di depan matanya,
berdiri sebuah bayangan yang menjulang tinggi, dibalut oleh kabut yang bergerak seperti makhluk hidup. Bayangan itu berbentuk seperti sosok manusia, namun wajahnya tidak bisa terlihat. Hanya ada sepasang mata menyala yang mengawasi Dinda. "Siapa kamu?" Dinda berteriak, suaranya serak. Bayangan itu bergerak perlahan mendekatinya, dan kabut di sekitar Dinda semakin tebal. Hawa dingin yang tak wajar menyelimuti tubuhnya, membuatnya hampir tak bisa bernapas. "Aku adalah yang datang dengan kabut." Suara itu menggema di dalam pikirannya. "Kami yang mengendalikan dunia ini, dan kau adalah bagian dari kami." Dinda merasa tubuhnya seperti terhisap oleh kabut yang menyelimuti sekitarnya. Tanpa bisa mengendalikan diri, ia terjatuh ke tanah, menutup matanya untuk menghindari bayangan menakutkan itu. Namun, sebelum kabut itu sepenuhnya menyelimuti Dinda, sebuah suara lain terdengar. Kali ini suara itu lebih familiar, lebih manusiawi. "Dinda, bangunlah!" Dinda membuka matanya dan melihat sosok Pak Seno yang muncul dari balik kabut. Sang lelaki tua tampak kelelahan, namun ia terlihat tegas. Dengan tangan yang gemetar, Pak Seno mengarahkan sebuah tongkat kayu ke arah bayangan itu. "Kamu tidak boleh mengambilnya," serunya dengan suara lantang. Bayangan itu mendengus keras, dan kabut mulai berputar dengan liar, seakan berusaha melawan Pak Seno. Namun, dengan kekuatan yang tersisa, Pak Seno mengucapkan mantra kuno, dan kabut itu mulai menghilang, satu persatu. Kabut itu akhirnya menghilang, membawa serta bayangan misterius itu, namun tidak sebelum memberikan satu pesan terakhir yang menggema di telinga Dinda. "Kau akan kembali. Kabut akan datang lagi." Dinda yang masih terengah-engah memandang Pak Seno dengan kebingungan. "Apa itu, Pak Seno? Apa yang terjadi pada kakakku?" Pak Seno menarik napas panjang. "Raka, Arif, dan mereka yang hilang bukanlah pergi begitu saja. Mereka telah dipilih oleh dunia lain, dunia yang berada di balik kabut. Kabut itu bukan hanya kabut, Dinda. Ia adalah penghubung antara dunia kita dan dunia lain, dunia yang tak bisa dimengerti oleh manusia biasa." Pak Seno menatap Dinda dengan serius. "Kabut itu akan kembali, Dinda, dan suatu hari nanti, kau mungkin akan dihadapkan pada pilihan yang lebih sulit. Apakah kau akan menerima panggilan kabut itu, atau melawannya?" Dinda merasa ketakutan, namun ada sesuatu dalam dirinya yang terasa berbeda. Ada rasa ingin tahu yang semakin membara. Ia tahu bahwa jawabannya tidak akan ditemukan di dunia ini saja. Kabut itu bukan sekadar fenomena alam, ia adalah gerbang ke sesuatu yang lebih besar, lebih misterius. Dan Dinda, dengan segala keberanian yang ada, tahu bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali menghadapi kabut itu, entah untuk melawan atau mengikuti panggilannya. Beberapa minggu setelah kejadian malam itu, kehidupan di desa Kabut tampak seolah kembali normal. Kabut yang tebal masih datang setiap pagi, namun tidak ada lagi peristiwa aneh yang terjadi, setidaknya yang diketahui oleh penduduk desa. Namun, bagi Dinda, ketenangan itu hanyalah kepura-puraan. Ia tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi malam itu, tentang bayangan yang bergerak dalam kabut, tentang suara kakaknya yang memanggilnya, dan pesan misterius yang disampaikan oleh sosok tak kasat mata itu. Dinda terus berlatih untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, dan ia sering mengunjungi Pak Seno, yang kini lebih banyak menghabiskan waktunya membaca kitab-kitab kuno dan melatih ilmu-ilmu lama. Sang lelaki tua semakin sibuk, seakan mempersiapkan sesuatu yang besar. "Pak Seno, apa yang harus saya lakukan?" tanya Dinda suatu sore saat ia mengunjungi rumah Pak Seno. Ia duduk dengan cemas, menatap lelaki tua yang tampaknya lebih rapuh dari sebelumnya. "Saya merasa ada yang tidak beres. Kabut itu, saya tidak bisa melupakan perasaan saat itu, ketika kabut mulai menyelimuti saya. Seperti ada sesuatu yang menginginkan saya."
Pak Seno mengangguk perlahan, meletakkan kitab yang sedang dibacanya. Kabut itu bukan hanya sebuah fenomena alam, Dinda. Sejak dulu, ia adalah jalan yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia yang lebih gelap. Dunia yang terpisah dari kita, tetapi tetap berinteraksi. Mereka yang dipilih oleh kabut akan merasakannya, baik itu karena takdir, atau karena mereka memiliki sesuatu yang bisa mereka ambil. Dinda menatapnya dengan serius. Tapi apa yang mereka ambil? Kenapa kabut itu memilih mereka? Pak Seno menghela napas, terlihat seperti sedang memikirkan kata-kata yang tepat. Kabut itu menginginkan jiwa-jiwa yang belum sepenuhnya sadar akan tujuan mereka, jiwa-jiwa yang belum selesai menjalani perjalanan hidup mereka. Arif, Raka, dan orang-orang lain yang hilang, mereka bukanlah orang biasa. Mereka adalah jiwa-jiwa yang memiliki potensi untuk mengubah sesuatu yang mungkin tidak kita pahami. Dinda merasa bingung, namun ada satu hal yang pasti. Dia tidak bisa membiarkan kabut itu membawa orang yang ia cintai lagi, atau bahkan dirinya sendiri. Pak Seno tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan sebuah kalung tua dari dalam lacinya. Kalung itu terbuat dari batu akik berwarna hitam yang terlihat berkilau di bawah cahaya temaram. Ini adalah pelindung dari kabut. Dibuat oleh para leluhur desa ini untuk melawan entitas yang mengendalikan kabut. Dengan ini, kau bisa melindungi dirimu dan melawan panggilan itu, jika saatnya tiba. Dinda memandang kalung itu dengan penuh perhatian. Apa yang harus saya lakukan dengan ini? Kenakan kalung ini setiap kali kabut datang, jawab Pak Seno. Kalung ini memiliki kekuatan untuk menetralkan energi negatif yang ada dalam kabut. Namun, ingat, tidak semua orang bisa melawan pengaruh kabut. Hanya mereka yang memiliki tekad yang kuat dan hati yang jernih yang bisa bertahan. Jika suatu hari nanti, kabut itu datang untuk memanggilmu, kau harus siap untuk membuat keputusan besar. Dinda merasa hatinya berdebar. Ia tahu bahwa kabut itu akan datang lagi. Suatu hari, ia harus siap menghadapi panggilannya, dan dengan kalung itu, ia merasa sedikit lebih siap, meski ketakutan masih menggerogoti dirinya. Pagi hari berikutnya, kabut datang dengan cepat, seperti biasanya. Namun, kali ini Dinda merasakan ada yang berbeda. Kabut itu terasa lebih berat, lebih pekat, dan hawa di sekelilingnya terasa semakin dingin. Dinda merasakan gemuruh yang aneh di dalam dadanya. Seperti ada sesuatu yang menggelora dalam dirinya, seakan kabut itu tahu bahwa dia kini lebih siap. Dinda berjalan perlahan menuju hutan, kalung tua itu menggantung di lehernya. Dia tidak tahu apa yang akan dia temui, tetapi tekadnya sudah bulat. Tidak ada lagi ketakutan yang menguasai dirinya, hanya rasa ingin tahu yang mendalam tentang apa yang terjadi di balik kabut itu. Saat ia tiba di tepi hutan, kabut semakin tebal, hampir tidak memungkinkan untuk melihat lebih dari beberapa langkah ke depan. Namun, suara yang sama yang ia dengar sebelumnya kembali memanggilnya. "Dinda! Dinda!" Suara itu lembut, namun penuh kekuatan. Kali ini, suara itu datang dari dalam kabut, lebih dekat, lebih nyata. Dinda menutup matanya sejenak dan mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Dinda, datanglah, kami menunggu." Dinda melangkah maju, kali ini lebih mantap. Kabut yang tebal itu terasa seperti berusaha mencekiknya, namun kalung yang dikenakannya mulai berkilau, memancarkan cahaya yang lembut namun kuat, menembus kabut yang mengelilinginya. Ketika ia melangkah lebih jauh, ia melihat sebuah sosok di kejauhan. Itu adalah sosok anak kecil, mengenakan pakaian yang sama persis seperti yang dikenakan oleh Raka, anak yang hilang beberapa waktu lalu. Namun wajahnya tampak kosong, seperti tidak memiliki jiwa. "Raka?" Dinda bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Sosok itu berbalik dan menatapnya. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi Dinda bisa merasakan matanya yang kosong menembusnya,
menyoroti setiap sudut ketakutannya. Dinda, suara itu berbisik. Aku terjebak di sini, seperti Arif, seperti mereka yang lain. Kabut ini, kami tidak bisa keluar dari sini. Dinda merasakan tubuhnya bergetar. Sosok itu, yang mengaku sebagai Raka, mulai melangkah maju, namun setiap langkahnya disertai kabut yang lebih tebal. Dinda, kamu bisa keluar, kamu harus memilih. Pilihlah, atau kamu akan tetap terjebak selamanya. Dinda merasa kalung di lehernya mulai memanas, dan cahaya yang terpancar semakin terang. Dinda berteriak, mencoba untuk menguatkan dirinya. Aku tidak akan ikut denganmu. Aku tidak akan terjebak dalam dunia ini. Tiba-tiba, kabut itu mengeluarkan suara gemuruh keras, seakan marah dengan penolakan Dinda. Sosok Raka itu mulai menghilang, digantikan oleh bayangan gelap yang semakin mendekat. Namun, di saat-saat terakhir itu, Dinda tahu bahwa dia harus membuat pilihan. Dengan sekuat tenaga, ia memegang kalung itu dan mengucapkan mantra yang ia dengar dari Pak Seno. Cahaya yang terpancar dari kalung itu semakin kuat, dan kabut itu mulai menghilang, satu persatu, hingga akhirnya, semuanya lenyap. Dinda terjatuh ke tanah, kelelahan, namun lega. Di hadapannya, tidak ada lagi kabut, tidak ada lagi bayangan atau suara yang memanggilnya. Hanya ada hutan yang sunyi dan dunia yang kembali tampak normal. Namun, dalam hatinya, Dinda tahu satu hal pasti, kabut itu akan kembali. Dan suatu hari nanti, ia akan menghadapi pilihan yang lebih sulit lagi. Meskipun kabut itu akhirnya hilang, Dinda tidak bisa sepenuhnya merasa tenang. Perasaan cemas dan tidak menentu terus menghinggapi dirinya, seperti ada sesuatu yang sedang mengintai dari balik bayang-bayang. Ia tahu, meskipun ia telah mengusir kabut dan bayangan gelap itu untuk sementara waktu, itu belumlah berakhir. Kabut itu, entitas misterius yang mengendalikan dunia lain, akan kembali, dan kali ini, ia tidak akan pergi tanpa meninggalkan dampak yang lebih dalam. Dinda pulang ke rumahnya dengan langkah berat, hati dipenuhi tanda tanya. Sesampainya di rumah, Pak Seno sudah menunggunya di teras, menatapnya dengan tatapan serius namun penuh kekhawatiran. Apa yang terjadi, Dinda? Tanya Pak Seno, suaranya rendah namun penuh penekanan. Dinda duduk di sampingnya, mengambil napas panjang. Aku menolak panggilannya, Pak. Aku melihat Raka, atau setidaknya sosok yang menyerupai Raka. Kabut itu, dia mencoba menarikku masuk ke dunia itu, tapi aku menahan diriku. Kalung ini, cahaya dari kalung itu yang membuat kabut itu menghilang. Pak Seno menatap kalung yang kini tergeletak di leher Dinda dengan tatapan penuh makna. Itu bukan sekadar pelindung, Dinda. Itu adalah kunci. Kunci untuk membuka atau menutup jalan antara dua dunia. Dunia kita dan dunia yang tak kasat mata. Kamu sudah berhasil menahan diri kali ini, tapi kabut itu hanya menunggu kesempatan lain. Setiap kali ia datang, ia semakin kuat, semakin cerdas dalam menarik jiwa-jiwa yang ragu. Dinda menggigit bibirnya. Jadi, kabut itu tak akan pernah berhenti. Tidak, jawab Pak Seno. Dia akan terus datang, mencari mereka yang belum selesai dengan takdir mereka. Dan kali ini, mungkin dia tidak akan pergi hanya dengan menarik jiwa. Dia akan mencoba sesuatu yang lebih buruk. Dinda merasakan tubuhnya kaku. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Pak Seno menarik napas panjang, menatap hutan yang tampak semakin gelap dari jendela rumah. Kamu harus siap, Dinda. Tidak hanya untuk menahan diri, tetapi untuk melawan. Kabut itu bukan hanya tentang jiwa yang terperangkap. Ia adalah entitas yang lebih tua, lebih kuat dari yang bisa dibayangkan. Ada legenda yang mengatakan, kabut itu datang dari sebuah gerbang, gerbang yang menghubungkan dunia kita dengan dunia lain yang lebih gelap. Jika gerbang itu terbuka sepenuhnya,
maka dunia ini akan terancam hancur. Semua yang ada di sini akan tertarik ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Dinda menatap Pak Seno dengan mata penuh ketakutan. Apakah itu berarti, kalau kabut itu terbuka sepenuhnya, kita semua akan terperangkap? Pak Seno mengangguk. Ya, dan jika kabut itu sudah berhasil membuka gerbangnya, maka hanya mereka yang memiliki kekuatan besar yang bisa menghentikannya. Dan kamu, Dinda, mungkin salah satunya. Dinda merasakan hatinya berdegup kencang. Kekuatannya? Apa yang dimaksud Pak Seno? Ia hanya seorang gadis biasa, seorang adik yang kehilangan kakaknya, seorang anak yang hidup dalam ketakutan akan sesuatu yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Apa yang harus saya lakukan untuk menghentikannya? Tanya Dinda dengan suara gemetar. Pak Seno menatap Dinda dalam-dalam. Kamu harus pergi ke pusat hutan, ke tempat di mana kabut pertama kali muncul. Di sana terdapat sebuah batu kuno, batu yang mengendalikan aliran energi antara dua dunia itu. Kamu harus menghancurkannya sebelum kabut itu bisa menguasai dunia ini sepenuhnya. Namun ingat, Dinda, perjalanan ini tidak akan mudah. Kabut akan berusaha menghalangi langkahmu, dan kamu harus siap menghadapi segala hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Dinda merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak ada habisnya. Tetapi dia tahu satu hal, jika dia tidak melakukannya, desa ini, keluarganya, dan dunia yang ia kenal akan hilang selamanya. Ia tidak punya pilihan lain. Keesokan harinya, kabut kembali datang lebih awal. Lebih tebal dari sebelumnya. Dinda berdiri di depan hutan, kalung pelindung di lehernya, tangan gemetar, siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Ia tahu bahwa di dalam hutan itu, ia akan menghadapi hal-hal yang lebih menakutkan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Hatinya penuh dengan ketakutan, namun juga dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ia harus melawan, untuk dirinya sendiri, untuk orang-orang yang ia cintai. Langkah pertama menuju hutan terasa seperti langkah menuju dunia lain. Kabut itu menggulung dan berputar, seakan menunggu kedatangannya, siap menguji keberanian Dinda. Suara bisikan kembali terdengar, namun kali ini bukan hanya satu suara. Ada banyak suara, suara anak-anak yang hilang, suara orang-orang yang sudah terperangkap dalam dunia kabut. Mereka memanggil, berusaha menarik Dinda masuk lebih dalam ke dalam kegelapan itu. Dinda, Dinda, ikutlah bersama kami. Namun, kali ini Dinda tidak terpengaruh. Ia menggenggam kalung di lehernya dan melangkah lebih jauh, menembus kabut yang semakin pekat. Setiap langkahnya seakan menambah beban di pundaknya, namun ia tahu ia harus terus melangkah. Akhirnya, setelah berjalan beberapa lama, Dinda tiba di sebuah tempat yang sangat sunyi dan gelap, sebuah bukit kecil di tengah hutan. Di atas bukit itu, sebuah batu besar yang bercahaya dengan simbol-simbol kuno terukir di permukaannya. Batu itu bersinar dengan cahaya yang aneh, seakan mengeluarkan energi yang terasa menyesakkan dada. Dinda mendekat dan merasakan hawa dingin yang sangat tajam. Tiba-tiba, kabut yang mengelilinginya berputar semakin cepat, mengarah padanya, seakan mencoba menghentikannya. Dari dalam kabut, muncul sosok bayangan yang sudah dikenalnya. Itu adalah Raka. Wajahnya tampak lebih gelap, lebih kosong daripada sebelumnya. Dinda, suara itu terdengar seperti gema, tidak lagi seperti suara manusia. Kamu tidak bisa melawan kami. Kami sudah menunggumu. Dinda menatap sosok itu dengan penuh tekad. Aku tidak akan ikut dengan kalian, Raka. Aku tidak takut pada kabut ini. Tidak akan ada lagi jiwa yang terjebak di sini. Dengan tangan gemetar, Dinda meletakkan tangan di atas batu kuno itu. Ketika ia menyentuhnya, batu itu mulai bergetar, dan kabut yang mengelilinginya berubah menjadi lebih gelap, seperti merespon kekuatannya. Dinda tahu ini adalah saatnya, dia harus menghancurkannya. Dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya,
Dinda mengangkat kalung itu, dan dengan suara lantang, ia mengucapkan mantra yang pernah diajarkan Pak Seno. Sebuah ledakan cahaya yang sangat terang memancar dari kalung itu, memecahkan keheningan kabut. Batu kuno itu mulai retak, dan kabut yang menyelimuti hutan mulai menghilang perlahan. Namun, saat batu itu pecah, sebuah suara menggelegar terdengar dari dalam kabut yang mulai hilang. Suara itu bukan suara manusia. Itu adalah suara entitas yang lebih tua, lebih kuat, yang menguasai kabut itu. Kau mungkin telah menang hari ini, Dinda, tetapi ingat, kabut ini hanya tidur. Ia akan kembali, dan ketika ia datang, kau tidak akan mampu melawannya lagi. Dengan kata-kata terakhir itu, kabut menghilang sepenuhnya. Dunia kembali tenang, namun Dinda tahu, ini bukan akhir. Sebuah pertempuran besar masih menunggu di depan. Kabut itu akan kembali, dan kali itu, Dinda harus lebih kuat, lebih siap, karena dunia mereka mungkin takkan pernah sama lagi. Dinda berdiri terpaku di depan batu yang kini hancur, debu dan serpihan batu berserakan di sekelilingnya. Kabut yang sebelumnya tebal dan mengancam kini telah menghilang, meninggalkan hutan yang sunyi dan mencekam. Meski kemenangan itu terasa sekejap, ada sesuatu dalam diri Dinda yang berubah. Sebuah kesadaran bahwa ancaman kabut belum benar-benar berakhir. Ada sesuatu yang lebih besar yang masih tersembunyi, dan meskipun batu kuno itu telah hancur, bukan berarti kabut itu telah pergi selamanya. Dinda merasa tubuhnya lemah, namun tekadnya semakin menguat. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dunia yang ia kenal kini telah terguncang, dan segala yang terjadi bukan hanya tentang dirinya. Ini adalah perjuangan untuk melindungi semua orang yang ia cintai, untuk melindungi desanya, dan untuk mencegah kabut itu menguasai lebih banyak jiwa. Namun, sebelum Dinda bisa merenung lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari balik hutan yang gelap. Ia menoleh dan melihat sosok yang tampak familiar, Pak Seno, yang muncul dari balik pepohonan. Wajahnya terpantul oleh cahaya matahari yang perlahan muncul. Pak Seno, Dinda berlari mendekat. Apa yang akan terjadi sekarang? Apakah kita sudah mengalahkan kabut itu? Pak Seno tersenyum lemah, namun tatapannya penuh makna. Kau sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, Dinda. Namun, hancurnya batu kuno itu bukanlah akhir dari semua ini. Itu hanya bagian dari rencana besar mereka. Dinda terdiam, kebingungannya kembali muncul. Rencana besar? Siapa mereka? Pak Seno menghela napas, dan duduk di atas batu yang hancur itu. Dulu, sangat lama sebelum desa ini didirikan, ada kekuatan besar yang berusaha menguasai dunia ini. Mereka adalah makhluk dari dunia lain, dunia yang lebih gelap, yang berhubungan dengan kabut yang sering datang. Mereka tak hanya ingin menguasai jiwa manusia, tetapi juga mengubah dunia ini sesuai kehendak mereka. Batu yang kau hancurkan itu adalah penghalang terakhir yang menahan gerbang antara kedua dunia. Dengan hancurnya batu itu, gerbang itu mulai terbuka perlahan. Dinda terperangah. Jadi, kabut itu bukan hanya untuk membawa jiwa, tapi untuk membuka gerbang yang menghubungkan dunia kita dengan dunia gelap. Pak Seno mengangguk. Benar, dan meskipun kita telah menghancurkan batu itu, gerbangnya belum sepenuhnya terbuka. Kabut itu akan datang kembali, semakin kuat, semakin banyak jiwa yang akan jatuh ke dalamnya. Ini bukan tentang menang atau kalah, Dinda. Ini adalah perjuangan untuk menahan gerbang itu, untuk menjaga keseimbangan antara dua dunia. Dan suatu saat, jika gerbang itu terbuka sepenuhnya, dunia yang kita kenal akan hancur. Dinda merasakan dadanya sesak. Tapi saya hanya seorang gadis biasa. Apa yang bisa saya lakukan? Pak Seno menatap Dinda dengan tatapan serius, namun ada kekuatan dalam mata tuanya. Kau bukan orang biasa, Dinda.
Kamu memiliki potensi lebih dari yang kau sadari. Batu itu, kalung yang kau kenakan, keduanya adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang diwariskan dari leluhur kita untuk melawan entitas ini. Kau adalah penjaga keseimbangan ini, Dinda, dan mungkin hanya kau yang bisa menghentikan mereka. Dinda merasa cemas dan tak siap, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa tanggung jawab yang besar. Jika apa yang Pak Seno katakan itu benar, berarti ia harus mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Namun, sebelum Dinda bisa berkata lebih banyak, kabut mulai turun lagi. Bukan kabut biasa, tetapi kabut yang lebih tebal, lebih gelap, seakan ada sesuatu yang berbeda kali ini. Pak Seno berdiri dengan sigap, menatap kabut yang datang dengan intensitas yang berbeda dari sebelumnya. Ini lebih buruk dari yang kita kira, kata Pak Seno, suaranya serius. Mereka telah memulai sesuatu yang lebih besar. Dinda, kita tidak punya banyak waktu. Kita harus menemukan cara untuk menutup gerbang itu sebelum semuanya terlambat. Dinda menggenggam kalung itu erat-erat. Dan meskipun ketakutan kembali menyelimuti dirinya, ia tahu ia tak bisa mundur. Kabut itu datang untuk sesuatu yang lebih gelap. Ia harus bertarung untuk dunia yang ia cintai. Hari demi hari berlalu, dan kabut semakin sering datang, semakin tebal. Dinda mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Kalung yang ia kenakan terasa semakin berat, seakan menghubungkan dirinya dengan kekuatan yang lebih besar, namun juga dengan ancaman yang lebih besar. Semakin sering ia berada di dekat kabut, semakin ia merasakan adanya dorongan, seperti suara yang memanggilnya dari dalam kegelapan. Suatu malam, saat kabut turun dengan sangat tebal, Dinda merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari baliknya. Suara itu kembali, suara yang memanggil namanya dengan lembut, namun kali ini berbeda. Itu bukan hanya suara yang memanggil, tetapi suara yang menggoda, penuh janji akan kekuatan yang tak terbatas. Dinda, datanglah. Semua ini bisa menjadi milikmu. Dunia ini bisa menjadi milikmu. Cukup ikuti kami. Dinda terperanjat, namun kalung di lehernya bersinar lebih terang, seakan memperingatkan. Ia tidak bisa terjebak dalam rayuan itu. Suara itu semakin kuat, semakin dekat. Dengan segala kekuatan yang dimilikinya, Dinda memutuskan untuk tidak menanggapi. Ia menggenggam kalung itu dengan kuat, mengingat semua yang telah dia pelajari, bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang mengikuti dorongan tersebut, tetapi tentang melawan, tentang memilih apa yang benar meski segala sesuatu di sekitarnya mengarah pada kegelapan. Namun, saat ia berbalik untuk kembali, bayangan gelap muncul di hadapannya. Bukan hanya satu, tetapi banyak. Mereka adalah sosok-sosok yang telah hilang, mereka yang terjebak dalam dunia kabut. Wajah mereka kosong, tanpa ekspresi, namun mata mereka penuh dengan rasa sakit yang tak terkatakan. Dinda, ini adalah takdirmu. Jangan lari, salah satu dari mereka berkata, dengan suara yang menakutkan. Dinda menggenggam kalung itu dengan lebih erat, matanya penuh tekad. Aku tidak akan menjadi bagian dari kalian. Aku tidak akan menyerah. Dengan suara lantang, Dinda mengucapkan mantra yang telah dia pelajari dari Pak Seno, dan cahaya dari kalung itu memancar lebih terang dari sebelumnya. Kabut yang mengelilinginya mulai terbelah, dan bayangan-bayangan itu mundur, menghilang ke dalam kabut yang semakin menghilang. Tetapi saat bayangan-bayangan itu menghilang, suara yang sangat dalam terdengar, bukan dari mereka, tetapi dari kedalaman kabut itu sendiri. Kamu bisa menolak kami, Dinda, tetapi tidak ada yang bisa menahan kami selamanya. Kami akan kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Kapanpun, dimanapun. Dinda merasa tubuhnya lemas, tetapi ia tahu bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Kabut itu akan datang lagi, tetapi kali ini, ia akan lebih siap.
Karena dunia yang ia kenal dan segala yang ia cintai bergantung pada keputusan yang akan ia buat. Malam itu, Dinda kembali ke rumah dengan langkah berat, tubuhnya lelah dan pikirannya kacau. Kabut telah menghilang untuk sementara, tetapi bisikan-bisikan yang ia dengar masih terngiang di telinganya, seperti gema yang tak bisa hilang. Dunia yang ia kenal terasa semakin rapuh, semakin terancam. Ia tahu, walaupun malam ini mereka berhasil menahan kabut, itu hanya kemenangan kecil dalam pertarungan yang jauh lebih besar. Setibanya di rumah, ia mendapati Pak Seno sedang duduk di teras, tampak lebih cemas dari sebelumnya. Matanya yang biasanya penuh kebijaksanaan kini terlihat lebih gelap, seolah ada sesuatu yang ia ketahui namun belum ia sampaikan. "Dinda, ada yang harus kita bicarakan," kata Pak Seno dengan suara serak. "Aku merasakan sesuatu yang berbeda kali ini." Kabut itu bukan hanya datang untuk membawa jiwa-jiwa yang terperangkap. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan membuat mereka semakin sulit untuk dihalangi. Dinda duduk di sampingnya, hatinya semakin berat. "Apa yang lebih buruk dari semua ini, Pak? Kita sudah menghancurkan batu itu. Kita sudah menahan mereka. Apa lagi yang bisa mereka lakukan?" Pak Seno menatap langit yang tampak gelap, hampir seperti menutupi cahaya bulan. "Gerbang itu, Dinda, bukan hanya tentang dunia mereka dan dunia kita. Itu adalah jalur yang menghubungkan berbagai dimensi. Dimensi gelap yang penuh dengan entitas yang tak terbayangkan. Batu yang kita hancurkan memang menghalangi satu gerbang, tapi gerbang lain masih ada. Dan semakin lama kabut itu datang, semakin kuat mereka bisa mengakses dunia kita." Dinda merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Jadi, mereka tidak hanya akan menginginkan jiwa-jiwa kita. Mereka berencana untuk mengambil alih dunia ini, kan? Pak Seno mengangguk, wajahnya tegas. "Ya, mereka akan berusaha membuat dunia kita menjadi bagian dari dunia mereka. Jika itu terjadi, kita tidak hanya akan kehilangan jiwa-jiwa, tetapi kita akan kehilangan seluruh kehidupan yang kita kenal." Dinda terdiam sejenak, mencoba memproses semua yang baru saja ia dengar. Keputusannya semakin jelas di benaknya. Ia harus menghentikan semuanya. Tetapi bagaimana? Pak Seno telah mengajarinya banyak hal, tetapi kali ini ia merasa seperti berada di ujung jurang, tidak tahu apakah ia bisa melangkah lebih jauh. Pak Seno melanjutkan, "Dinda, kamu mungkin tidak tahu, tapi kalung yang kau kenakan itu bukan hanya pelindung. Itu adalah bagian dari sebuah kunci yang lebih besar, yang dapat menutup gerbang tersebut untuk selamanya. Tapi untuk itu, kamu harus pergi ke tempat yang paling dalam, tempat di mana kabut itu pertama kali muncul, ke pusat hutan. Di sana ada sebuah tempat suci yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki kekuatan seperti yang kau miliki. Jika kamu bisa mencapai tempat itu dan mengaktifkan kunci yang ada dalam kalungmu, kamu akan bisa menutup gerbang itu sekali dan untuk selamanya." Dinda merasa tubuhnya dingin. "Aku harus pergi ke sana, ke pusat hutan yang lebih dalam? Apa yang akan kutemui di sana? Pak, apa yang harus kulakukan?" Pak Seno menatap Dinda dengan tatapan penuh harapan. "Kau harus melakukannya, Dinda. Hanya kau yang bisa melakukannya. Tetapi ingat, perjalanan itu berbahaya. Kabut akan berusaha menghalangimu, dan lebih banyak sosok-sosok dari dunia lain yang akan mencoba mengelabui dan menarikmu ke dalam kegelapan mereka." Dinda mengangguk dengan tekad yang baru. "Aku akan pergi. Aku akan melawan kabut itu, Pak. Aku tidak akan membiarkan dunia ini hancur." Pagi itu, Dinda mempersiapkan diri dengan hati yang dipenuhi keberanian dan kekhawatiran. Sebelum berangkat, ia menemui orang tuanya dan memberitahu mereka bahwa ia akan pergi untuk mencari solusi terhadap ancaman kabut yang telah menghantui desa mereka. Meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami, mereka tahu bahwa Dinda tak bisa mundur.
Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutan pribadi. Ini tentang dunia yang harus ia selamatkan. Dinda mengenakan kalung pelindung yang diberikan Pak Seno, dan setelah berpamitan, ia memulai perjalanannya menuju pusat hutan. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah kabut itu menunggu untuk menyelimuti dirinya. Tetapi ia tahu, ia tidak bisa mundur. Ia harus maju. Saat ia memasuki hutan, kabut mulai turun perlahan, menutupi jalan setapak yang semula terang. Kabut itu lebih tebal dari sebelumnya, seperti hidup, bergerak mengikuti setiap gerakan Dinda. Ada suara-suara yang terdengar samar di sekelilingnya, suara bisikan, tawa yang tak jelas sumbernya, dan suara anak-anak yang memanggilnya. Dinda, kami menunggumu. Dinda menatap kabut dengan penuh tekad. Ia menggenggam kalung itu erat-erat, cahaya yang terpancar dari batu akik di kalung mulai bersinar terang, menembus kabut yang menyelimuti hutan. Ia tidak akan terperangkap dalam permainan kabut itu. Perjalanan semakin berat, dan kabut semakin pekat. Namun, di balik kabut yang semakin mencekam, Dinda merasakan sebuah tarikan, sesuatu yang membuatnya merasa seperti ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang lebih kuat. Ia tahu, ia semakin dekat dengan tempat yang dimaksud Pak Seno. Tiba-tiba, di tengah kabut yang pekat itu, Dinda melihat sebuah cahaya yang samar. Cahaya itu semakin terang, dan Dinda merasakan dorongan kuat untuk mengikuti cahaya tersebut. Ia tahu, di sanalah pusat hutan itu berada, tempat di mana kekuatan besar itu bisa dihentikan. Saat ia sampai di sebuah clearing, Dinda terkejut melihat sebuah batu besar yang menyala dengan energi yang sangat kuat. Di sekeliling batu itu, ada lingkaran simbol-simbol kuno yang bersinar, mengarah pada sebuah altar yang terletak tepat di tengah. Namun, saat Dinda mendekat, ia merasakan sesuatu yang menggelora, sesuatu yang sangat besar, sangat kuat, sedang menunggu. Di atas batu besar itu, muncul sebuah sosok, bayangan yang gelap dan besar, dengan mata yang memancarkan kilat merah. Itu adalah sosok yang sama yang Dinda lihat saat pertama kali berhadapan dengan kabut, entitas yang mengendalikan kabut, yang mencoba menjerat jiwa-jiwa. Sangat berani datang ke sini, Dinda. Suara itu terdengar mengerikan, penuh dengan kekuatan gelap. Tapi perjalananmu tidak akan berakhir di sini. Gerbang ini sudah terbuka. Dunia kalian sudah berada di ujung kehancuran. Dinda menggenggam kalung itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Aku tidak akan membiarkan kalian menang. Aku akan menghentikanmu. Kabut itu tidak akan menguasai dunia ini. Dengan tekad yang semakin kuat, Dinda mengucapkan mantra yang Pak Seno ajarkan, dan cahaya dari kalung itu semakin terang. Kabut yang mengelilingi altar mulai bergetar, dan suara itu mulai terdengar semakin kacau, seakan kesakitan. Dinda tahu, ini adalah saat yang menentukan, dan dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya, ia akan berusaha menutup gerbang itu untuk selamanya. Namun, seperti yang sudah Pak Seno katakan, ini bukanlah akhir. Setiap kemenangan akan menuntut pengorbanan.